Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustaz semua? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini Ustaz akan memberikan trik-trik dalam menjawab soal ujian bahasa Arab. Karena biasanya yang membuat nilai ujian siswa itu rendah adalah ketika siswa itu tidak mengerti dengan perintah soal. Sebenarnya yang ditanya itu semuanya sudah diajarkan oleh gurunya. Hanya saja terkadang tidak mengerti dengan perintah soal tadi yang membuat kita tidak bisa menjawabnya. Baik, di sini akan Ustaz tampilkan beberapa contoh soal dan bagaimana sih cara menjawabnya seperti itu. Baik, anak Ustaz semua, perhatikan di sini ada contoh soal. Makna kalimah terus dalam tanda kutip suratu. Nah, ini berarti kita disuruh menerjemahkan kata yang ada di dalam tanda petik ini ke dalam bahasa Indonesia. As-suratu, apa terjemahannya? Nah, di sini nanti ada jawabannya A, B, C dan D. Silahkan anak-anak Ustaz pilih. Saya yakin semuanya sudah tahu jawabannya apa. Kalau ngerti perintah soalnya, insya Allah jawabannya anak Ustadz pasti bisa menjawab. Contoh yang kedua, hadza titik Umaru huwa muhandis. Nah, kalau kita terjemahkan, ini titik Umar, dia adalah seorang insinyur. Nah, andai kata anak Ustadz tidak mengerti dengan terjemahan soal, haza titik Umar huwa muhandisun, kita beranggapan nih semisal ini kita nggak tahu artinya. Lalu bagaimana cara menjawabnya, Ustaz? Cara menjawabnya adalah kamu lihat semua opsinya. Di sana ada ammi, di sana ada ukhti, ummi, jaddati. Nah, perhatikan baik-baik. Di sana ada ammi. Ammi itu artinya kan paman saya. Ada ukhti, saudari perempuan saya. Ummi, ibu saya. Jaddati, nenek saya. Kalau ini kan semuanya sudah tahu terjemahannya, sudah kita pelajari. Nah, dari 4 pilihan jawaban ini, coba lihat yang mana yang beda sendiri. Ada paman, saudari perempuan, ibu, nenek. Kira-kira mana yang berbeda? Yang berbeda adalah paman. Kenapa? Karena paman sendiri yang laki-laki, yang lainnya perempuan. Maka ketika kamu ketemu soal seperti ini, kamu nggak ngerti terjemahan soalnya, kamu lihat aja jawabannya seperti apa. Nah, di sini kamu akan dapati nanti satu jawaban yang berbeda. Maka jawablah yang itu, yaitunya paman. Hadza ammi Umar gitu. Berikutnya, yang soal berikutnya juga sama dengan yang tadi. Hadza titik Sulaiman huwa mudarris. Kalau kita nggak ngerti, lihat aja opsinya atau pilihan jawabannya, yaitu abi, ukhti, ummi, jaddati. Nah, cari lagi yang beda yang mana sih gitu. Maka kita juga akan dapati nanti ada satu orang yang berbeda. Ukhti perempuan, ummi perempuan, jaddati perempuan. Yang beda adalah abi, dia adalah laki-laki. Nah, maka jawabannya adalah abi, seperti itu. Berikutnya juga soal-soal seperti ini, kalau kamu nggak ngerti soalnya, nggak udah mentok nih, nggak tahu lagi mau menerjemahnya kayak gimana, lihat jawabannya. Di sini ada Umar, Syarif, Sulaiman, Zainab. Nah, mana yang beda kira-kira? Yang beda adalah Zainab karena dia adalah perempuan, yang lainnya laki-laki. Nah, ini adalah triknya. Ini adalah cara bagaimana kamu menjawab soal bahasa Arab yang kamu nggak ngerti dengan pertanyaannya. Bisa kamu lihat jawabannya. Cari aja jawaban yang
berbeda sendiri. Berikutnya, nah ini dia. Hazihi ummi muallimatun. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa trik ya. Yang pertama kamu lihat hazihi. Hazihi itu kita sudah belajar bahwasanya hazihi digunakan untuk perempuan. Kalau haza untuk laki-laki. Sekarang yang di bawah pilihan jawabannya ada huwa, hiya, haza, zalika. Kira-kira yang mana yang dipakai untuk perempuan? Nah, di sini yang dipakai untuk perempuan adalah hiya. Kalau huwa untuk laki-laki, haza untuk laki-laki, zalika juga untuk laki-laki. Maka kita pilihlah hiya untuk perempuan. Itu trik pertama. Trik kedua sama dengan yang tadi. Kamu cari aja satu jawaban yang berbeda. Berikutnya ini juga tilka jaddati hiya. Nah, hiya ini kan untuk perempuan. Maka carilah jawabannya yang perempuan. Ada tobibun, mudarrisun, fallahun, muhandisun. Nah, kamu cari kira-kira mana nih yang perempuan. Ada tobibun, mudarrisun, fallahatun, muhandisun. Nah, maka jawablah itu yang perempuan. Atau kembali ke trik yang pertama tadi, cari satu yang berbeda. Soal berikutnya, al-abu min abi huwa. Nah, kalau ini ya kamu harus terjemah ya. Al-abu, ayah, min abi, dari bapak saya. Jadi ayahnya bapak saya adalah, nah, siapa kira-kira? Ya, kamu jawab sendiri. Berikutnya, titik-titik aqra'ul Qur'an fil masjid. Nah, ini udah kita pelajari ya. Ada aqra'u. Di sana kata gantinya adalah a, aqra'u. Maka kamu pilih aja. Aqra'u itu artinya apa? Saya membacakah atau kamu membacakah? Atau dia membaca? Nah, ini udah kita pelajari ya. Jadi di sini ada pilihan anta, itu kamu yang laki-laki, anti kamu yang perempuan, ada ana, saya, dan huwa, dia. Nah, silahkan kira-kira apa jawabannya. Ini udah kita pelajari. Ustaz yakin semuanya bisa. Ini juga titik-titik yaknusu ghurfatal julus. Nah, yaknusu. Nah, kira-kira kalau yaknusu itu siapa? Nah, di sini ada pilihannya Fatimah, ada Ali, ada Latifah, ada Zainab. Nah, kalau udah mentok nggak tahu jawaban, kembali ke trik yang pertama tadi. Pilih satu jawaban yang berbeda. Berikutnya, Ahmad titik-titik malabis. Ahmad titik-titik malabis. Ini udah kita pelajari ya mufradatnya. Kira-kira apa jawabannya? Ahmad titik-titik baju. Nah, ngapain baju si Ahmad ini? Jawabannya ada yaqra'u, yaknusu, yaski, yaksilu. Nah, ini ada di mufradat kita. Jadi tak yakin semuanya gampang lah itu. Berikutnya, madza ya'malu Umar. Umar titik-titik kitabun. Nah, apa yang dilakukan Umar? Umar titik-titik buku. Ya, silahkan jawab. Ini semuanya kembali sudah kita pelajari. Berikutnya juga maza titik-titik aksilul atbaq. Maza titik-titik pertanyaan. Lalu jawabannya aksilul atbaq. Nah, apa isi titik-titiknya? Kalau ketemu pertanyaan yang seperti ini kan percakapan ya. Kapan dua orang maza titik-titik, jawabannya aksilul atbaq. Nah, maka titik-titik ini kita isi yang sesuai dengan ini, jawaban ini, aksilunya ini ya. Sini kan ada kitanya aksilu. Maka apa yang titik-titik? Tadrusukah, takmalukah, takra'u, atau takmalu? Maka jawabannya adalah
malu. Apa yang kamu lakukan? Jawabannya saya mencuci piring. Ya, kalau maza tadrusu, apa yang kamu pelajari? Maza takra'u, apa yang kamu baca? Maza ta'malu, jawabannya maza ta'malu ya. Nah, ini ada kamu cari pokoknya ta'malu. Di sini kebetulan di contoh soal ini ada 2 ta'malunya. Ya udah, pilih salah satu. Berikutnya, kalau pertanyaan yang seperti ini, huwa titik azharu. Nah, dia ngapain bunga? Dia titik bunga. Ini kembali ke mufradat ya. Cari aja mufradat. Kamu udah hafal mufradatnya kan? Ini lagi. Titik Indonesia titik biladi wawatoni. Nah, apa dia kira-kira? Indonesia titik biladi wa watoni. Jawabannya ada huwa, ada hadza, ada zalika, ada hiya. Silahkan kamu pilih salah satunya. Ini udah triknya udah diajarkan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Berikutnya ada kata makna al-kalimah ghurfatul julus di dalam tanda petik nih ya. Berarti kamu disuruh fokus mencari atau menerjemahkan kata ghurfatul julusnya. Nah, berikutnya kalau seperti ini sama dengan yang tadi, makna al-kalimah ya. Ya udah, kamu tinggal menerjemahkan apa yang ada di dalam tanda petik. Titik syati'ul bahri kuta. Nah, titik syati'ul bahri kuta. Kembali ke trik pertama tadi ya. Seandainya kamu nggak tahu, ini terjemahnya apa sih, Ustaz? Artinya apa? Ya udah, kamu cari aja jawaban yang berbeda. Yang nomor berikutnya juga ada titik manaziru jamilah. Nah, di sini ada kata jamilah. Ada jamilah itu pakai ta marbutah, berarti dia perempuan. Maka carilah yang cocok yang perempuan jawabannya. Ada zalika, huwa, haza, dan tilka. Silahkan kamu lihat mana yang perempuan. Kembali bahwasanya ini sudah kita pelajari. Jadi Ustaz yakin anak Ustaz tahu jawabannya yang mana. Yang nomor berikutnya titik tanda tanya. Tilka kharitatu Indonesia. Berarti ini ada sebuah pertanyaan yang hilang di sini. Nah, maka kita cari pertanyaan yang cocok yang mana? Jawabannya tilka. Berarti dia menanyanya, tilka ini kan untuk perempuan, berarti dia menanya juga perempuan. Mahua, ini laki-laki ya. Matilka, nah ini dia perempuan. Mahada, ini laki-laki. Madalika juga laki-laki. Maka kita sesuaikan dengan jawaban. Di sana jawabannya adalah tilka, berarti yang ditanya juga tilka. Atau yang ditanya juga perempuan. Baik, sekian dulu dari Ustaz. Ustaz mohon maaf bila ada yang salah. Semangat ujiannya, awali dengan basmalah dan doa. Ustaz doakan semuanya sukses selama mengikuti ujian dan selalu jaga kesehatannya. Dan jangan lupa minta restu kepada kedua orang tuanya. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.